Halo, ulasan ringkas kali ini bakal bawa kita ngebahas sebuah kisah nyata yang epik banget. Ini tuh bener-bener pertarungan klasik gaya Daud melawan Goliat, tapi kejadiannya di perairan Nusantara pada abad ke-16. Gini, kita kan sering banget dengar narasi kalau bangsa Eropa di masa lalu tuh nggak bisa dikalahkan karena teknologi mereka jauh lebih maju, ya kan? Tapi gimana kalau sejarah sebenarnya itu jauh lebih kompleks dan pastinya jauh lebih seru dari sekedar narasi itu? Hari ini kita bakal ngeliat langsung gimana sebuah kesultanan lokal nggak cuma berhasil bertahan, tapi secara sistematis sukses melumpuhkan kekuatan adidaya global pada masanya. Ini adalah cerita tentang strategi maritim yang luar biasa jenius, teknologi pribumi yang revolusioner, dan pastinya taktik yang ngubah jalannya sejarah. Oke, yuk kita langsung terjun ke tahun 1570. Coba bayangin kamu lagi ada di Ternate waktu itu. Udaranya kental banget sama aroma cengkih, tapi di saat yang sama ada ketegangan yang benar-benar pekat. Sultan Khairun, penguasa Ternate yang sangat dihormati, diundang ke sebuah jamuan perdamaian di benteng Nossa Senhora da Rosario. Yang ngundang adalah gubernur Portugis saat itu, Lopes de Mesquita. Tapi, alih-alih dapat kesepakatan dagang yang adil, sang sultan malah ditikam pakai belati. Nah, pengkhianatan keji ini awalnya diniatin Portugis buat nakut-nakutin dan mademin perlawanan lokal. Tapi tebak apa yang terjadi? Pembunuhan ini justru jadi pemicu ledakan perlawanan paling menakjubkan dalam sejarah awal modern Nusantara. Ngomong-ngomong soal pengkhianatan berdarah ini, kita harus mundur sedikit buat paham konteksnya. Waktu Portugis pertama kali mendarat di tahun 1512, mereka itu sebenarnya disambut hangat loh sama Sultan Bayanullah. Mereka dianggap mitra dagang yang bakal saling menguntungkan. Tapi, pelan-pelan semuanya berubah jadi mimpi buruk gara-gara monopoli yang mencekik. Benteng Sao Paulo yang megah, yang awalnya dibangun dengan alasan buat perlindungan, malah berubah fungsi jadi semacam penjara buat kedaulatan Ternate. Portugis mulai mendikte harga, ikut campur urusan tahta, dan benar-benar bertingkah kayak penguasa mutlak. Dan ya, pembunuhan Sultan Khairun tadi adalah puncak dari semua arogansi itu. Dari duka dan kemarahan itu, bangkitlah seorang pemimpin baru dengan dendam yang membara, Sultan Ba'abullah. Dan kerennya, dia nggak cuma modal marah, tapi dia didukung sama mahakarya rekayasa maritim pribumi, Kora-Kora. Ini bukan sekedar perahu kayu tradisional biasa ya, ini adalah mesin perang sempurna yang dirancang sangat-sangat spesifik buat menaklukkan medan laut di Asia Tenggara. Biar lebih kebayang, mari kita bandingin teknologinya. Di satu sisi, ada galeon punya Portugis. Mereka ini ibarat raksasa kaku di lautan. Ukurannya berat, butuh perairan yang dalam, dan yang paling fatal, mereka bergantung 100% sama angin. Kalau nggak ada angin, ya mogok. Di sisi lain, kita punya Kora-Kora. Catatan orang Portugis sendiri sampai bilang Kora-Kora ini kayak burung walet yang menari di atas gelombang. Ringan banget, manuvernya lincah dan tajam, plus draft kapalnya dangkal. Jadi bebas masuk ke perairan mana aja tanpa takut karam. Coba deh kita bedah sedikit anatominya. Kenapa bisa sehebat itu? Kora-Kora pakai cadar atau cadik ganda dari bambu yang bikin kapalnya super stabil dan nyaris mustahil terbalik biarpun lagi ngebut. Terus mereka pakai layar miring khas Nusantara, namanya layar tanja, yang bikin mereka bisa berlayar zigzag, nangkap angin dari arah samping. Tapi ini nih yang paling bikin melongo, persenjataannya. Mereka punya meriam catbang warisan Majapahit. Meriam ini pakai sistem isian belakang atau bridge loading. Gampangnya, orang Ternate bisa ngisi peluru dan nembak jauh lebih cepat daripada meriam standar Eropa yang saat itu masih harus diisi repot-repot dari moncong depannya. Keren banget kan? Angka 200. Yep, 200. Ini adalah jumlah orang yang bisa muat di dalam versi Kora-Kora raksasa yang disebut Juanga. Coba bayangin, satu kapal panjang diisi 200 orang, ada pendayung, prajurit penyerbu, bangsawan, sampai musisi tempur. Betul, musisi. Gerakan ratusan pendayung ini disinkronkan sama ketukan drum tifa dan gong. Sinkronisasi gila ini nggak cuma ngasih akselerasi yang menakutkan, tapi suaranya yang menggema di lautan bener-bener nyiptain teror mental buat para pelaut Portugis yang mendengarnya dari kejauhan. Tapi begini, teknologi yang brilian itu nggak akan maksimal kalau nggak dibarengi taktik yang brilian juga, setuju? Disinilah taktik laut asimetris dimainkan. Sultan Ba'abullah pintar banget. Dia tahu, kalau ngadapin meriam raksasa Eropa secara terang-terangan di laut lepas, itu sama aja bunuh diri. Jadi, dia mulai ngeksploitasi setiap kelemahan dan titik buta militer barat. Salah satunya adalah taktik penyergapan kawanan serigala. Bayangin ini kayak adegan film perang yang intens. Malam-malam, kapal besar Portugis coba lewat. Di perairan dangkal yang penuh karang itu, puluhan kora-kora ternyata udah ngumpet. Pas kapal Portugis ini memuter buat ngarahin meriam sampingnya, wuss,
Kora-kora langsung melesat jauh lebih cepat ke arah belakang atau buritan kapal yang kebetulan nggak dijaga meriam. Dari situ, mereka ngehujani kapal musuh pakai panah api dan tembakan meriam lantaka. Kapal Portugis akhirnya lumpuh, bukan karena lambungnya hancur, tapi karena krunya panik dan kewalahan diserang secepat kilat dari arah yang nggak terduga. Ada lagi yang nggak kalah gila, namanya taktik sarang lebah. Jadi kapal galion Eropa itu kan sering banget terjebak yang namanya angin mati atau doldrums. Kondisi laut benar-benar tenang, nggak ada angin sama sekali. Buat kapal Eropa, ini artinya mati kutu. Tapi buat kora-kora yang pakai ratusan tenaga dayung, ini area bermain mereka. Kora-kora bakal ngerubungin kapal raksasa itu dari semua sisi, persis kayak lebah. Dan karena kora-kora ini posisinya rendah banget di air, meriam Portugis di atas dek tuh nggak bisa ditundukin buat nembak ke bawah. Ujung-ujungnya pasukan Ternate tinggal manjat pakai tangga bambu santai aja buat ngerebut kapal. Bener-bener mati kutu. Nah, selain jago taktik tempur kilat, Bau Bulo ini master strategi jangka panjang. Buktinya ada di pengepungan Sunyi yang berlangsung selama 1.800 hari. Dia sadar banget kalau benteng Sao Paulo itu terlalu kuat buat diserbu frontal. Kalau dipaksain, bakal banyak banget prajurit Ternate yang gugur. Jadi, dia mutusin buat main perang urat saraf dan fisik yang pelan tapi mematikan. Poin krusialnya tuh di sini. Daripada ngorbanin pasukannya buat nembus tembok batu, Baabullah milih buat motong semua jalur kehidupan ke benteng itu. Selama 5 tahun penuh, bayangin 5 tahun, armada kora-kora ngeblokir total semua suplai makanan dan air bersih dari pulau-pulau sekitarnya. Dia ngebiarin musuhnya kelaparan dan pelan-pelan putus asa di dalam benteng buatan mereka sendiri. Sunyi, gak ada suara ledakan besar, tapi dampaknya luar biasa mematikan. Akhirnya di tahun 1575 benteng itu nyerah juga. Nah, bagian ini yang benar-benar bikin merinding. Mengingat perang ini dimulai gara-gara ayahnya dibunuh dengan licik, Baabullah itu punya 1000 alasan buat membumi hanguskan mereka dan balas dendam kan? Tapi luar biasanya, dia nggak ngelakuin itu. Dengan kedewasaan tingkat tinggi dan pegangan pada nilai-nilai yang ia yakini, nggak ada satupun prajurit Portugis yang dibantai. Baabullah cuma ngasih waktu 24 jam buat mereka kemas-kemas dan pergi dari Ternate dengan damai. Kemenangan mutlak tanpa pembantaian. Kemenangan gemilang ini ninggalin satu pertanyaan besar di kepala kita. Gimana caranya satu kesultanan lokal bisa nahan blokade militer super ketat selama 5 tahun melawan adidaya global, tanpa sekalipun kecolongan diserang dari belakang? Jawabannya ada pada strategi luar biasa yang melibatkan 72 pulau. Jadi, Sultan Baabullah ini punya julukan penguasa 72 pulau. Dan asalnya ini bukan cuma gelar puitis buat gaya-gayaan loh, ini adalah cerminan aliansi geopolitik kelas wahid. Dia menyatukan wilayah yang luas banget dari Filipina Selatan sampai ke Papua. Setiap daerah punya perannya masing-masing. Sulawesi fokus nyuplai prajurit dan makanan. Pasukan di Mindanao tugasnya nyegat kapal Portugis yang nyoba minta tolong ke Manila. Terus, wilayah Ambon dan Hitu bikin serangan-serangan gerilya buat ngalihin fokus musuh. Hasilnya, Portugis di Ternate benar-benar terisolasi, nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Kalau itu belum cukup bikin kamu takjub, denger ini. Baabullah rupanya udah punya sistem peringatan dini alias jaringan intelijen tingkat benua di abad ke-16. Gimana caranya? Dia memanfaatkan jaringan pedagang rempah Arab dan Jawa sebagai mata-mata. Para intel ini ngelacak pergerakan kapal perang Portugis sampai ke markas pusat mereka di Goa, India. Jadi, sebelum musuh nyebrang samudera bawa bala bantuan, Ternate udah tahu duluan dan udah siap siaga. Gila kan? Nah, dari semua cerita tadi, kesimpulannya kenapa Ternate bisa menang telak. Jelas banget kalau jatuhnya Portugis di Ternate ini bukan kemenangan kebetulan si kuda hitam yang lagi hoki. Ini adalah sebuah pembongkaran hegemoni Eropa yang udah dihitung dan dikalkulasi dengan sangat matang. Taktik brilian Baabullah ini bahkan jadi buku panduan buat pahlawan-pahlawan selanjutnya, kayak Sultan Nuku dari Tidore waktu ngelawan Belanda di kemudian hari. Singkatnya, kita bisa ngerangkum kemenangan Ternate ini ke dalam 3 pilar utama. Pertama, ekonomi. Ternate pegang kendali penuh atas rempah-rempah yang waktu itu harganya selangit, dan mereka pakai itu sebagai senjata tawar-menawar. Kedua, kepemimpinan. Baabullah ngambil duka pribadinya yang paling kelam dan ngerubah itu jadi semacam bahan bakar buat nyatuin puluhan etnis yang berbeda. Dan yang ketiga, pastinya teknologi. Ternate ini cerdas. Mereka nggak asal nolak teknologi barat. Malah mereka bedah kelemahan meriam dan kapal Eropa, lalu ngembangin armada kora-kora dan meriam catbang mereka sendiri buat ngehancurin titik lemah musuh itu.
Kisah Ternate ini benar-benar ngebuka mata kita kan. Sering banget sejarah itu ditulis cuma buat pamer kebesaran yang menang, sambil ngubur dalam-dalam kecerdasan perlawanan lokal. Ini pastinya bikin kita mikir satu hal yang penting banget. Kalau kesultanan lokal di Nusantara pada abad ke-16 aja bisa mempecundangi kekaisaran maritim terkuat di dunia pakai taktik dan teknologi yang luar biasa mutakhir, kira-kira kisah kejeniusan sejarah lokal mana lagi ya yang selama ini udah disembunyiin dan nunggu buat kita bongkar? Terima kasih udah ngikutin ulasan ringkas kali ini, dan pastinya sampai jumpa di penjelajahan sejarah seru kita berikutnya.